Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Namun sebelum masuk ke materi, pertama-tama kita awali dulu untuk melihat apa aja yang ada di sekitar kita. Jadi disadari atau tidak, di sekitar kita banyak sekali objek-objek yang bisa kita amati, baik itu berbentuk kebudayaan, fenomena alam, ataupun kondisi sosial. Objek-objek yang berbentuk kebudayaan, misalnya ada rumah adat, upacara adat, tarian ataupun lagu daerah. Kemudian untuk objek yang berupa fenomena alam, misalnya ada hewan, tumbuhan, ataupun keadaan lingkungan. Sedangkan objek yang berupa kondisi sosial, misalnya yang berhubungan dengan sarana transportasi, hukum, pendidikan, ataupun tingkat ekonomi. Nah, selain ketiga objek tersebut, banyak juga hal-hal lain yang bersifat umum. Hasil dari pengamatan terhadap objek-objek tersebut dapat kita peroleh dari berbagai media, baik itu media cetak ataupun media digital. Nah, informasi yang kita baca itulah yang disebut dengan teks laporan hasil observasi. Nah, jadi sebenarnya teks laporan hasil observasi tidak asing bagi kita. Bahkan mungkin tanpa disadari kita sudah sering membaca atau menyampaikannya kepada orang lain. Lalu, apa sebenarnya teks laporan hasil observasi itu? Teks laporan hasil observasi adalah jenis teks yang berisi informasi umum, dan di dalamnya biasanya terdapat pengklasifikasian, pengelompokan, atau pembagian-pembagian dari suatu objek. Nah, objek-objek itu bisa berupa fenomena alam, budaya, sosial, atau hal-hal lain yang bersifat umum seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Kemudian yang harus kita ingat bahwa suatu laporan tergolong ke dalam jenis karangan faktual atau non-fiksi. Artinya, suatu laporan dihasilkan berdasarkan fakta-fakta atau sesuai kenyataan yang ada dan tidak dibuat-buat. Kemudian sesuatu yang dibuat pasti memiliki fungsi tertentu, sama seperti teks laporan hasil observasi. Jadi fungsi dari teks laporan hasil observasi ada beberapa, yaitu yang pertama untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar. Kemudian yang kedua dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan, misalnya dari laporan hasil observasi kerusakan hutan, kemudian dijadikan dasar untuk membuat kebijakan dalam menjaga kelestarian hutan. Kemudian yang ketiga dijadikan sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau kegiatan yang telah kita laksanakan.